Tadi evaluasi apa Pak? Laporan kinerja Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian juga realisasi dari temuan BPK tahun 2023. Alhamdulillah tadi semua paparan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rapat kerja tadi semua diterima secara baik, bahwa terutama hanya terkait menyangkut soal tindak lanjut dari ada 19 temuan BPK di tahun 2023 dan oleh semua masing-masing eselon 1 termasuk Sekretaris Jenderal sudah melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan tersebut. Beberapa temuan ini kan terjadi juga di 2022. Ini bagaimana menyikapinya supaya di sisa jabatan Bapak nggak terulang lagi? Ya, yang pasti ini kan sisa masa jabatan tinggal 50 hari ya. 50 hari. Saya akan minta setidak-tidaknya semua tunggakan-tunggakan yang harus, terutama pengembalian kerugian keuangan negara itu harus segera mungkin untuk diselesaikan. Saya berharap mudah-mudahan nanti dalam kerjasama dengan seluruh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM itu bisa kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Pak, tadi dari Pak Supriyansa ngasih tahu soal makan di lapas ini biayanya 20.000 per hari gitu untuk 3 kali makan, dan itu udah lama nggak diperbarui gitu Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu yang memang jadi problem ya, karena memang warga binaan kita kan saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tetapi di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih sekitar 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya 20.000. Sudah sekian lama itu tidak naik-naik. Nah, ini saya lagi berjuang kepada teman-teman di Tiga sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan. Namun demikian nanti pada saat rapat Badan Anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan. Pak, terkait yang revisi RUU Pilkada kemarin Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kemarin kan Bapak juga cukup hadir di rapat. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan perpu nih Pak? Ya, Pak. Seperti apa tanggapannya Pak? Ya. Ada ketakutan manuver perpu nih? Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar, dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya, tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu diwakili oleh juru bicara. Ya. Berarti belum ada arahan dari Presiden ke Bapak? Kalau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan setelah pasca pembatalan belum ada. Pak, berarti ini kalau misalnya ntar DPR ngajak lagi untuk diskusi soal RUU. Jangan berandai-andai lah, kan sudah pernyataannya udah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR, ya kan? Jadi sekali lagi jangan berandai-andai. Soal DPR bilangnya mungkin nggak di periode ini, mungkin nanti ke depannya. Berarti ada kalau misalnya diajak lagi gimana tuh Pak? Kalau periode depan kan nanti bisa lihat di prolegnas yang akan datang yang akan kita putuskan, ya? Cukup ya. Oke. Laporan kinerja Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian juga realisasi dari temuan BPK tahun 2023. Alhamdulillah tadi semua paparan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam rapat kerja tadi semua diterima secara baik, bahwa terutama hanya terkait menyangkut soal tindak lanjut dari ada 19 temuan BPK di tahun 2023 dan oleh semua masing-masing eselon 1 termasuk Sekretaris Jenderal sudah melakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan tersebut. Beberapa temuan ini kan terjadi juga di 2022. Ini bagaimana menyikapinya supaya di sisa jabatan Bapak nggak terulang lagi? Ya, yang pasti ini kan sisa masa jabatan tinggal 50 hari ya. 50 hari. Saya akan minta setidak-tidaknya semua tunggakan-tunggakan yang harus, terutama pengembalian kerugian keuangan negara itu harus segera mungkin untuk diselesaikan.
Saya berharap mudah-mudahan nanti dalam kerjasama dengan seluruh teman-teman di Kementerian Hukum dan HAM itu bisa kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya. Pak, tadi dari Pak Supriyansa ngasih tahu soal makan di lapas ini biayanya 20.000 per hari Iya. gitu untuk 3 kali makan, dan itu udah lama nggak diperbarui gitu Pak. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu yang memang jadi problem ya, karena memang warga binaan kita kan saya belum tahu jumlah pastinya berapa. Tetapi di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih sekitar 1,3 atau 1,4 triliun. Itu kalau dihitung per kepala jatuhnya 20.000. Sudah sekian lama itu tidak naik-naik. Nah, ini saya lagi berjuang kepada teman-teman di tiga sudah memberikan dukungan agar peningkatan uang makan itu bisa lebih ditingkatkan. Namun demikian nanti pada saat rapat Badan Anggaran maupun kepada pimpinan DPR akan saya laporkan. Pak, terkait yang revisi RUU Pilkada kemarin Pak, tindak lanjutnya seperti apa Pak? Kemarin kan Bapak juga cukup hadir di rapat tersebut. Kalau pemerintah sifatnya kan sekali lagi ini masih di ranah DPR dalam rangka untuk penjadwalan yang kemarin. Nah, dengan DPR sudah menyatakan bahwa hal ini ditunda rapat paripurnanya, maka tentu pemerintah ikut karena tidak ada pilihan lain. Itu yang jadi harapan kita semua kan. Ada ketakutan manuver dari pemerintah ini mengeluarkan perpu nih Pak. Iya, Pak. Seperti apa tanggapannya, Pak? Ya. Gimana? Ada ketakutan manuver perpu nih. Ini kan terlalu didramatisir aja. Jadi sampai hari ini saya belum sama sekali mendengar tentang hal tersebut. Ini baru kali ini saya dengar dan sampai hari ini tidak ada upaya menuju ke arah sana. Ada respon dari Presiden Pak soal aksi kemarin, apakah memang ditolaknya? Pasti Presiden memberi respon lewat juru bicara ya. Tapi kalau terkait dengan yang lain saya belum mendengar itu. Itu diwakili oleh juru bicara. Ya. Berarti belum ada arahan ya dari Presiden ke Bapak? Kalau Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan setelah pasca pembatalan belum ada. Pak, berarti ini kalau misalnya ntar DPR ngajak lagi untuk diskusi soal RUU. Jangan berandai-andai lah, kan sudah pernyataannya udah tegas sekali semalam dari pimpinan DPR, ya kan? Jadi sekali lagi jangan berandai-andai. Soal DPR bilangnya mungkin nggak di periode ini, mungkin nanti gitu, ke depannya. Periode depan. Berarti ada kalau misalnya diajak lagi gimana tuh Pak? Untuk Kalau periode depan kan nanti bisa lihat di prolegnas yang akan datang yang akan kita putuskan, ya. cukup ya. Oke. Terima kasih Pak.